Ya, saya dengan Kodondi untuk mengulas sampai akar-akarnya ini kita sanggup. Cuman masalahnya sekarang juga termasuk saya diawasi juga nih. Kalau saya masuk ke dalam, lama-lama panggilan lagi, nanti ada lagi LP-nya muncul. Apa yang kau bahas Bible kami? Gimana? Al-Quran yang mengatakan. Kita juga nggak bisa mengalu saja karena Al-Quran yang mengatakan. Orang beriman itu harus kemudian menjadi musuh bagi mereka. Kita harus menjadi melawan mereka. Saudara-saudara setan itu harus kita lawan. Itu Al-Quran yang mengatakan. Faqatilu awliya asyaitan. Itu perintah Quran. Sementara saudara setan itu adalah orang kafir. Jadi mereka harus dijadikan sebagai musuh. Dalam arti kata musuh berargumentasi, bukan musuh dalam perang fisik. Tapi berargumentasi karena di dalam kitab mereka, Matius 24 nomor 19 ada perintah agung, ada amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi muridku. Di dalam Markus 16, 15 dan seterusnya, beritakanlah kitab ini kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Nah, sekira begitu. Sementara Al-Quran juga ada perintah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi Islam, Kristen sama-sama punya misi. Jadi kita bertemu di kancah dialog. Ya, tapi itulah yang terjadi. Mereka keok duluan sebelum bertempur. Saya kira demikian dari saya. Saya kembalikan ke Ko. Silakan. Baik, ini udah mulai panas nih berarti. Ini sampai jam berapa kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya, agar kita tidak tergelincir menjadi orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Baik, ini udah mulai panas nih berarti. Ini sampai jam berapa kita ini? Sampai jam 12 tuh. Ya, kita udah mulai panas nih. Bang Sumba kalau udah mengeluarkan retorikanya udah susah dijawab nih ya. Ah, ini jadi kita saling melengkapi. Ya, silakan Mas. Baik, Ustadz, perkenalkan nama saya Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, di zaman sekarang gitu ya, akidah Islam ini lebih bahaya mana, ancaman dari agama lain atau dari paham yang tidak bertuhan atau tanpa Tuhan gitu, lebih bahaya mana? Terus yang kedua ada titipan pertanyaan dari teman saya, pentingnya beragama itu apa gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lebih bahaya mana, ancaman dari orang agama lain atau dari orang yang tidak beragama? Ya, ada perbedaannya begini. Kalau dalam konteks perbandingan antara agama, lebih berbahaya agama lain. Kenapa? Karena agama lain ini kan punya akidah yang berbeda, sama sekali berbeda akidahnya, ya kan? Kalau dari orang yang tidak beragama atau yang ateis, itu sebenarnya harusnya kita kasih selamat. Nah, kan bingung kan? Kenapa kita kasih selamat orang ateis? Karena mereka berpikir tidak ada Tuhan. Sebenarnya orang ateis itu sudah mengucapkan kalimat syahadat tapi baru separuh gitu. Kalau orang agama lain kan tidak mengucapkan kalimat syahadat, ya kan? Mereka melakukan perbuatan syirik gitu. Mereka menyembah sesuatu yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang ateis, mereka kan cuma bilang la ilaha. Ya kan? Belum sampai la ilaha illallah gitu. Belum komplit gitu kalimat syahadatnya. Jadi kalau buat orang yang tidak beragama, biasanya mereka tidak terlalu agresif gitu ya untuk mencoba mengajak orang untuk masuk kelompok mereka. Tapi kalau orang yang agama lain, ini mereka memang punya misi. Misinya apa? Untuk supaya kita mengikut agama mereka. Gitu bedanya. Ya. Kalau pertanyaan kedua, kenapa penting beragama? Oke, sekarang kalau bicara moral. Orang tidak punya agama pun juga tahu moral. Tetapi nilai-nilai daripada pesan-pesan ilahinya kan tidak ada, ya. Kenapa penting beragama? Karena di dalam agama yang benar itu selain daripada moral, selain daripada kebaikan, juga ada pesan-pesan ilahi yang membawa kebaikan buat semua orang, bukan cuma buat diri sendiri. Coba kalau agama Islam, zakat bagusnya buat kita atau juga buat orang lain? Buat orang lain. Puasa bagusnya buat kita aja atau buat orang lain juga? Buat orang lain juga. Itu bedanya. Ya. Jadi pentingnya beragama itu adalah supaya kita punya jalan hidup yang mana kita bisa membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta kita, sehingga kita mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Insya Allah kita akan kembali kepada pencipta kita dengan jalan yang benar. Wallahu a'lam gitu ya. Mungkin ada yang lain, silakan. Yang itu tidak ada. Oh, Wijaya.
Yang pertama, bagaimana jika punya anjing? Masihkah boleh memelihara atau tidak? Yang kedua, apakah minum anggur dan roti adalah asli ajaran Yesus? Kalau masalah anjing, nanti saya minta tolong Bang Sumain jawab ya. Saya takut salah nih. Tapi kalau masalah anggur dan roti ya, Yesus di Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 54 mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku, dilambangkan dengan roti dan anggur. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Ribuan tahun sebelumnya di Mesir pernah dengar dewa Osiris? Ya, tahu ya? Dewa Osiris ketika sudah mati di dalam peti matinya itu ada teksnya, ya kita sebut dengan coffin text. Di dalam coffin text itu juga kata-katanya kurang lebih sama dengan kata-kata yang di Yohanes 6 ayat 51 sampai 54. Tubuh dan darahnya dewa Osiris dilambangkan dengan roti dan anggur. Barang siapa makan tubuh dan minum darah dewa Osiris beroleh hidup yang kekal. Itu sudah ribuan tahun sebelum ada ini gitu. Kira-kira ini mengadopsi itu yang Osiris atau Osiris mengadopsi ini? Gitu ya. Jadi jawabannya bisa besar kemungkinannya bahwa itu bukan ajaran Yesus. Itu adalah adopsi daripada ajaran pagan ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya. Ya. Yang masalah anjing, Bang Zuma mau jawab? Silakan. Tadi terkait anjing, kenapa anjingnya diharamkan atau tidak? Bagaimana jika punya anjing masih boleh dipelihara atau tidak? Boleh pelihara anjing, boleh selama peliharanya itu kemudian jangan bergaul di kita. Kalau hanya sekedar untuk mengawal, dulu itu pernah terjadi bahwa anjing ini yang diharamkan itu dimakan. Tapi kalau untuk dipelihara dalam arti kata untuk menjaga keamanan dan seterusnya itu boleh. Iya, selama tidak masuk dalam rumah. Kalau misalnya dia ada tempat khusus yang disimpan di luar, tapi itu kondisi situasi yang menentukan kemudian. Kalau dalam keadaan aman-aman saja, tidak ada apa-apa dalam keadaan saat itu sebenarnya lebih baik nggak usah. Kecuali dalam keadaan tempat yang memang tidak aman, anjing ini bisa dan juga bisa dipakai berburu anjing itu. Tapi kalau untuk dipelihara sampai dalam rumah itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Ada sih Pak, cuman sepertinya tidak terlalu dalam, ya Pak ya. Jadi kalau kita pelajari Pak, yang agama Yahudi dan agama Kristen, ini yang Kristen juga memang berasalnya dari orang Yahudi juga. Yang menciptakan Kristen juga orang Yahudi Pak. Namanya Paulus itu. Paulus juga orang Yahudi, bapaknya dari suku Benyamin, tapi ibunya dari Tarsus Yunani. Ya, jadi Kristen buatan Yahudi, hybrid. Ya. Kalau semua agama buatan Yahudi saya belum baca Pak. Kalau Hindu, Buddha saya rasa sih mungkin bukan Yahudi. Ya, saya akan ke situ. Nggak, tadi saya ingin meluruskan bahwa kalau Bapak bilang semua agama bikinan Yahudi, Hindu, Buddha bukannya. Kalau yang dikatakan di dalam Islam ada keterlibatan orang Yahudi, yang saya pernah baca atau yang saya pernah tahu, Syiah itu juga ada keterlibatannya dengan Yahudi Pak. Ya Pak ya. Ya wallahualam. Tapi kalau baca sejarahnya memang bisa dikatakan berasal dari kalangan Yahudi juga Pak. Ya. Yahudi itu memang boleh dikatakan apa ya? Ya memang mereka orang pintar. Tapi pintarnya juga kadang untuk kebaikan juga untuk suatu keburukan gitu. Karena saking pintarnya mereka bisa memutarbalikkan sesuatu. Gitu. Ya Pak ya. Saya tidak berani mendetailkan apa saja yang kesesatan mereka. Tapi Bapak bilang begitu, saya setuju. Ada yang begitu Pak. Silakan yang lain. Berjasa. Iya. Itu kan juga bisa jawab ya. Betul. Ya, itu memang bisa menjadi buah si malakama ya buat mereka ya. Karena saya juga bertanyanya seperti itu Pak. Yang nyalib Yesus siapa? Tentara Romawi. Disuruh siapa? Pontius Pilatus. Diminta sama siapa? Imam-imam Yahudi. Imam Yahudi dapat Yesus dari siapa? Dari muridnya Yudas Iskariot. Di ayatnya ada Pak, Yudas Iskariot sebelum menyerahkan Yesus dirasuki dan dibisiki iblis Pak. Jadi saya tanya sama orang Kristen, kalau gitu iblisnya buat kamu berjasa nggak? Pada bengong gitu semuanya. Nanti kalau pendeta bilang enggak, kalau pendeta ya, tapi kalau orang yang biasa awam, mereka berpikir ya juga ya. Kalau iblis tidak membisiki Yudas, tidak ada penyalipan. Karena dianggap sudah terjadi penyalipan, iblisnya berjasa apa enggak buat orang Kristen? Betul kan? Kalau pendeta yang jawab apa? Itu sudah ketetapan Tuhan katanya. Tinggal kita tanya, ketetapannya di mana? Ayatnya di mana? Enggak ada Pak. Mereka nanti akan ngeles, itu sudah diramalkan, sudah dinubuatkan di perjanjian lama katanya. Ketika mereka bilang nubuat perjanjian lama, itu bagian saya Pak.
Itu nanti saya yang bongkar apa tafsirnya Yahudi tentang ayat-ayat yang diklaim oleh Kristen sebagai nubuat Yesus. Nah itu lebih asik lagi Pak kalau udah ngomongin nubuat itu Pak. Ya, tapi kalau kita telaah lagi, tentara Romawi, Pontius Pilatus, Imam Yahudi, Yudas Iskariot, dan Iblis yang tadi saya sebutkan, kira-kira saya tanya buat orang-orang Kristen nih, menurut mereka 5 pihak ini tahu nggak kalau Yesus harus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia? Nggak ada indikasi mereka tahu Pak. Kenapa? Tentara Romawi mana tahu Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa mereka? Iya kan Pak? Pontius Pilatus apa lagi? Imam Yahudi juga nggak tahu. Imam Yahudi mau nyalib Yesus, minta supaya Pontius Pilatus nyalib Yesus karena Imam Yahudi tersinggung dengan ucapan-ucapan Yesus. Yesus kalau nyebut mereka apa Pak? Kamu keturunan ular beludak kata gitu. Kalian orang munafik. Yesus di Matius 23 ayat 1-3 mengajarkan bangsa Israel untuk belajar dari orang ahli Taurat dan orang Farisi. Orang Farisi itu sudah menduduki kursi Musa. Yang diajarkan apa? Ajaran Taurat. Tapi sama Yesus dibilang apa? Ikuti ajarannya tapi jangan ikuti kelakuannya. Mereka mengajarkan tapi mereka tidak melakukannya. Mereka orang munafik. Ya orang ahli-ahli Taurat dan Farisi kalau diceritakan begitu pasti marah dong. Mereka terancam gitu kedudukannya, posisinya. Pengikutnya jadi ngikut Yesus lagi gitu. Makanya mereka bersekongkol menangkap Yesus, menyerahkan kepada penjajah Romawi untuk disalib. Tapi kan motivasi mereka bukan untuk menebus dosa manusia gitu. Imam Yahudi nggak ada pikiran begitu kan. Yudas apalagi, dia motivasinya selain 30 keping perak, dia juga dibisikin iblis. Iblis, apa tahu iblis kalau Yesus bakal mati di atas kayu salib buat menebus dosa manusia? Berarti kalau selain 5 ini, yang ingin Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia sebenarnya siapa? Gitu. Ada ayat yang bunyi di sini Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dikaruniakanlah anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada dia, beroleh hidup yang kekal. Kalau ada ayat begitu dianggap sebagai perkataan Yesus, berarti Bapa dong yang bunuh Yesus. Karena dikaruniakan anak yang tunggal, kan sama orang Kristen diterjemahkan menjadi disalibnya Yesus di atas kayu salib kan. Supaya siapa yang percaya dengan Yesus, mereka hidup yang kekal. Berarti kalau gitu mastermind-nya Bapa dong kalau gitu. Bunuh anak sendiri. Sama seperti ketika saya bertanya kepada orang Kristen gini Pak, kalau baca konsep penebusan dosa dalam kitab Kristen, bisa nggak saya kasih analogi begini? Misalnya saya punya toko permen, ada orang datang, kamu misalnya orang Kristen, kamu datang, kamu nyolong permen saya, makan nggak bayar, pergi gitu. Saya diemin, besoknya kamu datang lagi minta ampun sama saya. Kodoni saya minta maaf, kemarin saya makan permen nggak bayar gitu. Terus saya bilang, oke saya ampuni, tapi kamu harus bunuh anak saya dulu gitu. Bisa nggak dengan konsep gitu? Masuk, gitu kan. Nah, Padahal kalau kita baca kitabnya mereka dengan cermat, Yesus di dalam 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mengajarkan supaya bangsa Israel kalau mau masuk surga, caranya apa Pak? Bertobat. Matius 18 ayat 3. Ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya, siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga? Yesus menjawab gini, jikalau kamu, murid-murid itu, tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Ajaran Yesus katanya. Matius 18 ayat 3. Saya sering nanya juga Pak sama orang Kristen yang datang ke tempat saya. Kalau misalnya ada orang lewat, dengar Yesus ngomong begitu, terus dia besoknya bertobat, terus seminggu kemudian dia mati. Menurut kamu orang yang bertobat itu masuk surga, masuk neraka? Dengan rumus tidak bertobat tidak masuk surga, kalau ada orang bertobat dengan rumus begitu kan pasti masuk surga jawabannya. Tapi saya bilang, tapi Yesusnya belum disalib. Berarti kalau ada orang bisa masuk surga, Yesus belum disalib, berarti buat apa Yesus harus mati di atas kayu salib? Gitu. Banyak yang sahadat gara-gara begitu Pak. Ya, jadi artinya ajaran Yesus di dalam 4 gospel dengan ajaran konsep Paulus itu beda Pak. Di dalam perjanjian baru itu ada total 27 surat. Dari 27 surat yang 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang kelima kisah para rasul, dianggap yang nulis Lukas juga. Setelah itu 13 Pak, ada 13 suratnya Paulus. 13 suratnya Paulus ini yang mengajarkan konsep bahwa Tuhan yang tadi Bang Suma bilang sudah mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia menjadi Yesus. Datang ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Karena apa? Karena manusia sudah mendapatkan dosa waris. Dosa waris dari siapa? Dari Hawa. Roma pasal 5 ayat 12 mengatakan karena dosa satu orang itu, maka setiap keturunan Adam sudah mempunyai dosa. Karena manusia sudah punya dosa, sehingga dia tidak bisa bersatu lagi dengan Bapa atau Tuhan, makanya Tuhan harus turun ke bumi untuk menjadi manusia menebus dosa mereka. Roma pasal 10 ayat 9, jika mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, baru kamu selamat. Berarti ajarannya Paulus dan ajarannya Yesus beda Pak ternyata. Nah itu kalau kita nggak tahu global konteksnya,
kita akan berputar-putar terus dengan mereka. Tetapi kalau kita tahu, terus kemudian kita bisa mengembalikan kepada mereka ayat-ayatnya, pertanyaan kita jadi gampang, Pak. Jadi selama ini kamu jadi Kristen, kamu ini pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Karena ayatnya ada beda gitu. Rata-rata orang Kristen kalau sudah dibacakan ayatnya dan mereka bisa membedakan, ya mereka baru tahu, baru sadar, oh iya selama ini saya pengikut Paulus. Nah kalau mau pengikut Yesus, kita tanya lagi ke orang mereka, Pak. Kita tanya, Yesus di kitab kamu diceritakan disunat. Ya kan? Lukas pasal 2 ayat 21. Yesus di sini diceritakan berpuasa. Matius pasal 4 ayat 2. Yesus di sini diceritakan tidak makan babi karena dia mengikuti hukum Taurat. Matius 5 ayat 17-18. Yesus di sini diceritakan sholatnya sujud. Matius 26 ayat 39. Yesus di sini diceritakan jenazahnya dikafani. Matius 27 ayat 59. Saya tanya, agama apa yang disunat, puasa, sholatnya sujud, gak makan babi, mati dikafanin? Kan dengan mudah mereka bisa mikir, Islam yang begitu. Berarti yang ngikutin Yesus di sini siapa? Jadi ketika mereka orang Kristen datang, saya tanya, kamu pengikut siapa? Mereka bilang pengikut Yesus. Bukan, kamu bukan pengikut Yesus. Kamu ikut Paulus, tapi kamu nyembah Yesus. Yang ngikutin Yesus siapa? Kita orang Islam. Gitu. Seperti itu Pak, model-model kita sekarang yang bisa lakukan pada mereka. Ya, ada lagi? Ada satu ya, dapat tanda jasa. Dapat? Ada satu yang dapat tanda jasa. Dapat tanda jasa ya. Yaitu orang yang langsung menumbak perut Yesus. Menumbak ya. Ya. Nah, Rominus itu dapat tanda jasa. Santo ya. Yang kamu jelasin. Itu kan ada yang nggak berjasa tapi ada yang dapat tanda jasa juga. Harusnya kalau begitu Pak. Matiin. Harusnya Pak. Oh ada Bang Satria ini Masya Allah. Harusnya Pak. Ya silakan. Ada Kores Masya Allah. Masya Allah. Selamat datang Ketua Apologet Islam Indonesia Pusat dengan krunya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Nah ini kita kedatangan pendebat-pendebat Islam juga nih Pak Mas Alon ya. Alhamdulillah. Tadi kalau Pak Hasim nanya begitu, itu berarti yang memberikan tanda jasa itu nggak adil Pak. Nggak adil. Harusnya kalau begitu Pontius Pilatus juga disanto Pak. Imam Yahudi juga disanto. Yudas juga jadi santo. Bahkan iblis juga harus jadi santo Pak. Betul kan? Itu sih kalau menurut saya hanya tradisi Pak. Ya, tradisi mereka ketika ada orang yang ya dianggap apa istilahnya menjadi tokoh penting dalam kitab mereka, walaupun namanya tidak tertulis, mereka beri gelar dengan santo. Santo itu sendiri Pak, itu yang saya tahu, itu pada masa abad-abad awal, itu sebenarnya hanya caranya kerajaan Romawi untuk mengganti dewa-dewa mereka. Sebelumnya kan bangsa Romawi sudah menyembah dewa-dewa, ya kan? Itu diganti ketika transformasi oleh Kaisar Konstantin menjadi negara Kristen. Itu santo-santo itu hanya untuk menggantikan dewa-dewa mereka. Itu aja sih Pak. Saya nggak bisa komentar banyak kalau tentang yang menusuk lambung Yesus, karena iblis juga harus jadi santo Pak kalau gitu. Silakan yang lain. Sedikit tanya lagi Pak. Kalau menurut kita yang mungkin yang insya Allah kita punya akidah Islam yang cukup paham gitu ya, melihat akidah orang Kristen itu kan ya seperti dijelaskan tadi gampang dipatahkan gitu. Tapi kan kalau kita lihat kan banyak orang Kristen juga yang masih kekeh. Dan juga mungkin ada yang masih orang Kristen yang tiap hari Minggu mungkin juga ke gereja gitu. Saya dengar gitu ya. Mereka ke gereja itu sebenarnya tujuannya juga tujuan finansial saja. Kayak misalkan katanya ya ini benar atau enggak. Katanya kalau jamaahnya datang ke situ itu ya ujung-ujungnya dia selama ini bermaksiat banyak-banyak gitu ya. Datang ke situ memberikan uang untuk diampuni. Dan juga pendetanya minta tujuannya juga mengambil dana dari jamaah yang ada. Itu pernah saya dengar begitu. Mungkin apakah benar begitu atau bagaimana ya Pak? Kalau yang Bapak tanya tentang pengampunan dosa, itu datangnya dari, itu yang kelihatan itu datang dari kalangan Katolik Pak. Ya, Katolik sebelum tahun 1516, sebelum diprotes oleh Martin Luther, mereka melakukan praktek seperti itu. Di dalam gereja mereka ada bilik yang kecil, isinya bisa 2 orang, satu jemaat satu romonya. Si jemaat ini bisa mengaku dosa apa aja dan di dalam bilik itu diampuni dosanya. Ya, bahkan pada zaman itu bisa sampai keluar sertifikat pengampunan dosa, Pak. Sertifikatnya bisa dijual gitu. Jadi kalau ada keluar sertifikat, kan pasti butuh duit, Pak. Ya kan? Nah, itu salah satu yang diprotes oleh Martin Luther
Sehingga Martin Luther mendirikan gereja Kristen Protestan. Katolik dan Kristen Protestan ini sama-sama disebut Kristen gitu. Ya, jadi Kristen itu bukan cuma Protestan, tapi Katolik juga Kristen, Ortodok juga Kristen. Dalam bahasa Inggrisnya kita sebut Christianity atau kita Kristiani gitulah. Orang Kristen sendiri yang di sini kadang-kadang juga nggak bisa membedakan itu, Pak. Orang Katolik saya tanya, mereka, kamu juga Kristen? Enggak, kalau saya Katolik. Dia nggak tahu Kristen itu apa aja gitu. Ya, jadi itu. Yang kedua, tadi Bapak apa tanya? Yang kedua tadi apa? Yang bisnis ya. Ya, dengan uang ya. Ya, gini Pak. Kalau mau jujur-jujuran, gereja itu adalah bisnis. Kalau bahasa lembutnya, penginjilan atau pemberitaan kabar baik. Tapi sebenarnya gereja itu juga kelihatannya berjalannya seperti bisnis. Ketika gereja didirikan di suatu daerah, misalnya jemaatnya tidak berkembang, atau mungkin perpuluhannya seret gitu misalnya, jadi tidak bisa menjalankan operasinya, mereka bisa jual gereja itu, Pak. Jadi gereja itu bukan wakaf gitu. Ya, itu SHM atau pokoknya milik pribadi. Kalau nggak HGB ya SHM. Kalau nggak banyak jemaat, mereka bisa jual pindah ke tempat lain gitu. Itu Pak. Ya, bahkan dulu saya pernah bangun proyek. Yang ngasih saya proyek itu bukan orang Islam. Dia lama sekolah di Amerika, pulang-pulang jadi orang ateis gitulah. Saya cerita begitu, dia ngajakin saya, ayo kita buka gereja yuk gitu. Sampai begitu. Ya, jadi boleh dikatakan begitu Mama. Tapi biar bagaimanapun kan, ya ini kita tetap harus menghormati ya. Ini adalah agama yang diakui oleh negara Indonesia. Ya monggo-monggo aja, itu adalah karya mereka gitu Pak. Silakan, ada yang lain? Ada yang bisa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kong. Jadi terus terang saya sama Ko Doni sama Bang Zuma itu saya udah kenal di YouTube ya. Saya kalau pulang itu sering nyetel Ko Doni sama Bang Zuma ini. Saya cuma dalam hati, ya Allah, luar biasa ini Allah mengirimkan dua orang yang hebat ini. Moga-moga berkah, moga calon-calon Jannatul Firdaus ini. Saya hanya bisa berdoa aja kok. Cuma kadang saya mikir, kalau Ko Doni sama Bang Zuma kan untuk mematahkan orang-orang yang pintar, orang yang berpikir itu kan gampang ya di kota-kotanya. Tapi beberapa termasuk di kampung saya di lereng-lereng Merapi itu kok. Itu kan mereka takut dengan penginjilan itu dengan apa coba? Dengan misalnya domba kan, mereka prinsip punya menyelamatkan domba-domba yang tersesat dengan domba juga dikasih. Nah itu yang saya tanyakan, kira-kira untuk mereka-mereka yang di pinggiran gitu, program Ko Doni sama Bang Zuma itu kira-kira apa yang sudah dilakukan? Baik, kalau yang di lereng Merapi Pak, itu yang sekarang saya tahu itu rekan kita yang di Yogyakarta. Ada yayasan namanya Mu'alaf Center Yogyakarta. Mereka yang membina desa-desa binaan di sekitar lereng Merapi Pak. Bukan Ustaz Salim, nama pembinanya ya namanya Mas Amru, saya panggilnya Mas Amru ya. Dia adalah pembina Mu'alaf Center Yogyakarta. Beliau juga membina umat Islam selain di lereng Merapi juga di sekitar Gunung Kidul Pak. Ya. Itu memang mau nggak mau kita juga harus membantu mereka, istilahnya bukan dalam membantu menguatkan akidah, tapi juga dengan ekonomi Pak. Ya karena kalau ekonominya lemah, otomatis nanti jadi mudah lagi digelincirkan. Saya pernah mewawancari seorang mantan pendeta Pak. Ya daerah operasinya dia tuh di Yogyakarta Gunung Kidul. Nah itu dengan modal satu kambing, dia bisa dapat 5 domba. 5 domba itu maksudnya umat Islam dimurtadkan. Ya memang cara mereka begitu Pak. Segala cara mereka pakai. Ya tidak hanya itu, seperti tadi Bang Zuma juga bilang, di kesehatan juga ada, di pendidikan juga ada. Itu memang sudah dirancang oleh mereka puluhan tahun sebelum sekarang. Sudah dirancang. Bahkan mereka sudah banyak memberikan himbauan kepada orang tua Kristen supaya memasukkan anak-anaknya ke dalam instansi-instansi pemerintah, termasuk militer. Itu sudah diadakan dari puluhan tahun yang lalu Pak. Gitu. Saya ada bukunya. Judulnya Fakta dan Data yang nulis Ustadz Lukman dari Dewan Dakwah. Isinya semua tuh fakta-fakta begitu Pak. Bahkan sampai ada daftar jumlah orang Kristen di instansi mana tuh ada semua. Ya itu memang sudah, kalau sekarang kita yang di kalangan kristologi ini udah rahasia umum Pak yang begitu. Tapi yang tidak tahu itu yang harus kita kasih tahu. Ya Pak ya. Silakan yang lain. Ada lagi? Silakan. Yang mau tanya, bagus nih. Nanti habis ini yang penting tolong buka YouTube ya. Cari namanya Bang Zuma atau Ko Doni ya. Nih sebelum saya aja dulu ya nanya. Tadi kan, tapi nanti dijawab berdua ya. Tadi kan Ko Doni mengatakan kita nggak boleh menghina sesembahan mereka, ya kan? Karena nanti berbalik dia menghina sesembahan kita.
kalau kita pikir-pikir kok, menghina sesembahan mereka itu katakanlah Yesus ya, kita nggak boleh menghina. Tapi apa iya yang mereka sendiri bagaimana? Kalau kita lihat Yesus disalib untuk menebus dosa mereka. Ini mirip dengan supaya Tuhan Bapa mengampuni dosa kita, kan gitu ya. Ini menurut saya penghinaan loh. Seperti larungan kepala kerbau di Laut Selatan, supaya penunggu Laut Selatan tidak murka kepada rakyat Jogja misalnya, atau di Gunung Tengger, ya itu ya. Dulu di Thailand juga ada itu. Jadi sebagai sesembahan atau sesajen, Yesus disamakan dengan kepala kerbau. Itu menurut saya penghinaan. Terus kemudian sebutan domba. Kalau saya bilang Bang Zuma ini macan, macan apologit, Bang Zuma terhina nggak? Enggak ya, karena macan ya. Bagus ya. Tapi kalau Bang Zuma ini wedus kesasar. Bos wedus kesasar ya kan? Oke, kita kalau bilang wedus kesasar maksudnya adalah orang selain Kristen ya. Orang kita ini disebut wedus kesasar. Tapi buat orang Kristen sendiri sebutannya kenapa harus kambing? Ini bukannya ini penghinaan ya kok. Selanjutnya Yesus yang menurut Islam lahir di bawah pohon kurma, malah dibawa ke lahirnya di kandang kambing lagi. Ini ada apa dengan kambing kok? Sebenarnya ini. Baik. Ini menghina atau bagaimana ini sebenarnya? Ya. Satu lagi kok. Kita punya kalimat yang namanya kafir ya. Kafir itu menurut saya bagus loh. Kalau dalam bahasa Inggris cover ya kan, menutup diri atau tertutup atau dipartisi kan gitu. Tapi kalau kita mengatakan ke teman kita ya kamu kafir, pasti dia juga tersinggung. Ini aneh juga. Dia lebih senang dibilang non muslim, padahal muslim itu selamat, non itu tidak, berarti celaka ya. Ini menurut saya pilihan-pilihan diksi ya, atau pilihan-pilihan mengambil binatang yang menurut saya kambing itu dianggap binatang bodoh lah menurut saya ya, dipakai itu ada maksudnya atau di zaman itu satu kebetulan tuh gimana? Enggak Pak, jadi kalau penyebutan domba itu memang konteksnya bangsa Israel memang mereka memang punya istilahnya menggembala domba. Jadi penyebutan domba yang tersesat itu diambil dari konteks Yesus sebagai gembala menggembala domba-domba. Jadi ini bukan sebenarnya, menurut saya sih bukan penghinaan sebenarnya. Cuman memang mengambil konteks daripada pekerjaan Yesus sebagai penggembala domba. Ya Pak ya. Terus kemudian kalau mengenai tadi masalah menghina Tuhan mereka sendiri. Kalau saya gini Pak, daripada saya menghina sosok Yesusnya, saya meminjam pandangan bapak-bapak gereja mereka sendiri ya, ketika pada abad-abad awal yang menyamakan Yesus dengan putra-putra dewa Jupiter. Enak kan gitu? Bapak gereja mereka sendiri Pak, yang saya tahu ada yang namanya Justin Martyr. Di dalam bukunya dia, The First Apology, menyebutkan bahwa ketika kita berbicara tentang Yesus Kristus, putra sulung Tuhan, yang lahir tanpa persetubuhan badan, guru kita yang disalib dan mati dan bangkit di hari ketiga dan diangkat ke surga, kami mengemukakan, berarti kan Justin Martyr yang ngomong nih, kami mengemukakan tidak ada yang berbeda dengan apa yang kalian orang Romawi hormati sebagai putra-putra Jupiter. Bapak gereja menyamakan Yesus dengan putra-putra Jupiter. Berarti pemahaman Kristen awal itu tidak ada bedanya dengan paganisme Romawi gitu Pak. Ya. Sama seperti tadi ketika Bang Zuma menyebutkan Yohanes pasal 1 ayat 1, saya tidak mengkritisi bahasanya, saya tidak mengkritisi iman mereka Pak. Mereka mau sebut Yesus Tuhan itu hak mereka. Mereka punya hak yang sama dengan kita. Mereka sama-sama diberikan kemerdekaan yang penuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Tetapi yang saya buktikan kepada mereka apa? Di dalam kitab mereka sendiri, ada kitab namanya New American Bible menyebutkan bahwa Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah adopsi daripada Helenisme Yunani. Udah cukup buat saya sebenarnya Pak. Ketika saya bisa membuktikan dari kalangan mereka sendiri, ada adopsi Helenisme Yunani, ada adopsi paganisme Romawi, ada adopsi Platonisme, sudah selesai. Jadi kita tidak perlu menghina sesembahan mereka. Yang kita tunjukkan adalah berdasarkan ilmiah gitu Pak, ada dokumennya gitu. Ketika saya tambahan ada buku misalnya, yang berjudul apa? The World 16 Crucified Savior, Christianity Before Christ gitu Pak. Jadi ada juru selamat dunia yang disalib sebelum Yesus.
konsep kekristenan sebelum Yesus gitu Pak. Ada 16 Pak tokoh yang diceritakan disalib, kemudian dia dijadikan Tuhan. Berarti kalau begitu kan Kristen yang ke-17 gitu. Ya kan? Sebelumnya sudah ada yang banyak. Nah, ketika juga saya bisa membuktikan kepada mereka bahwa konsep ketuhanan Kristen itu mengadopsi dari sistem triad atau yang disebut menyembah dewa yang 3 tapi 1, 1 tapi 3, dan dokumennya juga ada. Ya sudah, apalagi kita tidak perlu menyembah sesembahan mereka, kita tidak perlu menertawakan iman mereka. Saya cuma menampilkan bukti-bukti. Di Sumeria ada dewa Anu, Enlil, Ea. Di Persia ada Ahura Mazda, Mitra, Anahita. Di Babilonia ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Itu semua konsepnya konsep Trinitas Pak, yang sudah ada ribuan tahun sebelum Kristen. Di India ada Brahma, Siwa, Wisnu. Di Mesir ada Osiris, Horus, Isis. Di Eropa ada Matrona, ada Hekate dan sebagainya. Jadi Kristen hanya penerus agama-agama pagan. Dan saya mengemukakannya dengan bukti, dengan dokumen. Jangan berasumsi, kita nggak asumsi Pak. Dengan begitu kan kita tidak menghina sesembahan mereka. Kita hanya mengajak mereka berpikir gitu. Gitu aja Pak. Ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Hasyim nih. Kayaknya masih penasaran nih Pak Hasyim di soal ini. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada beberapa pertanyaan dari Hasyim, di antaranya terkait dengan pernyataan tentang domba itu tadi, gitu ya. Kita disebut sebagai domba yang sesat gitu ya Bang ya. Oh iya. Jadi kami yang terjun langsung dengan orang-orang pendebat Kristen, kalau bisa kemudian dihitung berapa jumlah pendebat Kristen yang tujuannya menghina, menista, menghujat, merendahkan Allah, Nabi Muhammad dan Al-Quran, itu 90% pendebat Kristen muncul di sosmed itu tujuannya mau menghina, bukan mau berdebat seperti apologet Islam. Jadi larangan untuk menghina sembahan mereka itu kita gunakan sebagai seorang muslim. Tetapi saya terkadang ada ayat dalam Al-Quran yang saya gunakan, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Seibarat kita ingin meluruskan besi yang bengkok, itu memang perlu tempaan yang kencang. Jadi kalau mereka menghina Allah, kita tidak menghina secara membabi buta, secara perontang, tapi kita kasih kajian di isi Bible mereka yang mereka pegang. Semisal kalau kita dikatakan menyembah batu, kan itu mereka sudah didoktrin tuh, umat Islam itu nyembah batu, hajar aswad, menghadap ke sana, mereka Tuhannya adalah kubus, kotak. Maka saya mohon maaf selalu mengatakan bahwa masih mending kami kalau Anda tuduh seperti itu daripada kalian menyembah batu zakar. Dalil ada. Memang pedis kok. Itu mau kayak mana? Kolose 2 nomor 9. Di dalam tubuh Yesus itulah kepenuhan segala keteosan, segala keilahian tubuhnya. Berarti biologisnya, berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki itu teosmu, sembahanmu semua tuh. Termasuk biji zakar, batu kan, batu. Yang nyembah batu kalian. Dalil Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Berarti identik kalau sekarang ini ya batu pondasi dong Tuhan kau itu. Jadi data-data seperti itulah yang kemudian yang kami gunakan untuk mengkanter hinaan mereka terhadap sembahan kita. Jadi kita nggak bisa kemudian membiarkan mereka menghujat. Kenapa? Karena umat Islam itu banyak juga yang nonton. Mereka kalau menyimak diskusi kita ini, kita melambat, kemudian kita mengalah, kita kemudian santun terhadap orang yang menghujat luar biasa, umat Islam itu kecewa. Umat Islam itu malah lama-lama mereka meninggalkan sholat. Ini kok umat Islam berdebat, dikalah terus. Itu sama seperti mereka. Karena itu kita sudah lihat di kalangan mereka, ada yang mu'alaf gara-gara pendebatnya kalah. Banyak sekali. Banyak sekali. Gara-gara pendebatnya jagoannya seperti ayam, dikalah dalam bertarung, akhirnya mereka mu'alaf. Satu keluarga, banyak yang seperti itu. Kecewa dengan para pendebatnya. Jadi memang kalau Kodondi ini kan tidak mungkin dalam face to face mau hantam-hantaman kayak begitu, tidak mungkin. Karena rata-rata yang datang ke beliau adalah orang yang mau belajar. Tapi yang datang kepada kami adalah orang yang memang mau menghina, memang mau menghujat, mau menista. Maka senjata kita adalah Bible-nya sendiri. Bible-nya yang akan mempermalukan mereka. Nah, terkait dengan ucapan domba itu, sebenarnya kalau kita ingin luruskan, Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba itu Bani Yakub, bukan mereka. Makanya sebenarnya mereka ini justru disebut guguk. Matius 15 nomor 24 kan orang di luar Yahudi yang percaya kepada Yesus itu disebut guguk, anjing. Jadi kalau kita luruskan ya sebenarnya mereka salah dengan mengatakan kita ini domba.
Mereka itu guguk kalau domba itu Bani Israel. Orang Yahudi Bani Israel itu yang disebut domba. Di luar daripada itu disebut anjing. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Maksudnya orang-orang di luar Yahudi yang datang ke Yahudi ngaku-ngaku sebagai pengikut Yahudi yang membawa kitab terjemahan ini. Itulah mereka yang disebut serigala. Jadi kita kena 2 kali kok. Dibilang binatang, sesat lagi. Islam dibilang domba. Domba kan binatang, kambing kan. Habis itu sesat lagi. Sementara kita hanya menyebutnya kafir. Nah, kenapa istilah kafir ini membuat kuping mereka merah? Karena salah sendiri. Contoh misalnya dalam Matius 5 nomor 22. Sebenarnya bukan kata kafir. Mereka terjemahkan kata bodoh di situ, jahil menjadi kafir. Bahasa Yunani-nya raka. Raka harusnya bodoh atau jahil. Diterjemahkan oleh Bible kafir. Jadi jemaah-jemaah ketika membaca, barang siapa yang mengatakan saudaranya kafir, padahal bukan kafir situ, bodoh atau jahil, diganti jadi kafir di sini. Jadi kata kafir itu identik dengan sesuatu yang buruk. Jadi mereka marah kalau disebut kafir, senang kalau disebut non-muslim. Wah, senang kali pun kalau bisa tepuk tangan mereka dibilang non-muslim. Padahal artinya itu tidak selamat alias celaka. Itulah saudara-saudara kita. Terus apa lagi tadi? Saya rasa itu aja Bang ya. Oke. Ada lagi? Aman saya rasa. Kok? 50.000 buat Faisal. Saya mau bertanya, kalau kata Bang Zuma tadi ada gerakan bawah tanah agama lain begitu ya Bang ya, digambarkan seperti sungai yang permukaannya datar tapi bawahnya arusnya keras begitu. Nah, yang saya pertanyakan, ketika memang itu terjadi, jumlah agama kita 50-50 begitu kata Bang Zuma tadi ya. Memang kenapa Bang gitu? Kalaupun nanti Islam jadi 100% semua, apakah otomatis Indonesia jadi maju begitu? Nah, poin saya adalah jangan-jangan problemnya bukan eksternal agama tapi internal gitu. Tadi Bang Zuma memberikan contoh bank gitu mudah sekali memberikan kredit ke yang sipit-sipit begitu ya Bang. Jangan-jangan itu hanya bank yang melakukan profiling saja, bahwa 10 donatur yang gagal bayar, 8-nya adalah pribumi dan muslim gitu. Itu hanya profiling saja gitu. Kenapa semuanya harus kita lempar ke eksternal begitu? Terima kasih. Ya Pak. Baik. Jadi itu salah satu tanggapan. Itu tidak disalahkan juga, itu pandangan. Tapi kami yang di lapangan itu tahu persis seperti apa program mereka. Jadi kalau misalnya identik dengan yang saudara sampaikan, misalnya ada 10, kemudian ada yang debiturnya macet sampai 8, dan yang 8 itu muslim semua. Itu unsur yang saling terkait. Jadi dari pihak ekonominya, misalnya saya seorang yang memiliki wisata. Kemudian di sebelah saya punya wisata juga, tapi mata sipit. Tahu nggak yang datang itu siapa? Lebih banyak ke mereka. Kenapa? Biaya promosi untuk tempat mereka ini jauh lebih tinggi daripada tempat saya. Itu sudah terkait semua. Promosi-promosi yang mereka lakukan kemudian di sekolah-sekolah. Jadi peningkatan daripada apa yang ada pada tempat orang yang di luar non-muslim itu lebih laku. Contoh Alfamart bersama dengan orang jualan gardu-gardu pribumi. Coba, bagaimana trik mereka kemudian? Itulah yang saya katakan, bahwa saling mendukung satu sama yang lain. Satu sama yang lain itu sudah terkait semuanya. Sehingga keadaan kita yang SDM-nya memang sudah ya mungkin kita di bawah dari mereka, itu semakin membuat keadaan ini semakin runyam. Jadi misi mereka, meskipun mereka tidak mayoritas, tapi target-target mereka itu tercapai. Nah kemudian saudara mengatakan bagaimana kalau misalnya mereka 100%? Maksudnya 100% Islam Indonesia ini atau 100% Kristen? Jadi yang saya tangkap apologet ini ya Bang, itu mengkonversi gitu ke Muslim gitu. Nah berarti kan tujuannya pasti ingin mengkonversi sebanyak-banyaknya dong gitu. Nah ketika
itu sukses besar gitu, Indonesia 100% Muslim gitu, efek tangible-nya untuk Indonesia juga apa gitu? Apakah dengan 100% Muslim kita jadi maju, negara jadi selain akhirat ya Bang, kita kalau akhirat saya nggak bisa nih gitu. Iya, baik. Jadi gini deh, kenapa kemudian taraf pendidikan di Indonesia ini mungkin ada lebih di bawah lah dibandingkan luar negeri? Itu juga trik mereka untuk mereka mainkan. Jadi pendidikan yang ada di kita itu nilai daripada apa yang ada yang kita temukan sehari-hari itu tidak jauh lebih baik daripada mereka. Makanya sekolah-sekolah mereka itu lebih intens mendirikan sekolah yang konsentrasinya terhadap disiplin ilmu. Apa tujuannya itu? Untuk mematikan kemudian langkah pergerakan pendidikan umat Islam itu sendiri. Jadi kalau dikatakan bahwasanya Islam seluruhnya seluruh Indonesia, artinya bahwa pemikir-pemikir Islam itu akan muncul. Pemikir-pemikir Islam, orang-orang cendekiawan dari Islam, ilmuwan dari Islam itu akan muncul dengan sendirinya. Kenapa? Karena ruang pendidikan lebih terbuka untuk generasi Islam. Tapi sekolah-sekolah yang, mohon maaf, dokumen yang kami temukan, sekolah-sekolah yang levelnya di atas, itu orang-orang Islam dipersulit masuk ke sana. Itu dipersulit. Cuman angka kita lebih banyak, sehingga sebisa mungkin lolos mereka semua, baru umat Islam, anak-anak Islam yang dimasukkan. Nah, sehingga yang kita lihat memang di permukaan memang masih orang Indonesia nih, contoh, masih orang Indonesia nih. Tapi kebijakan-kebijakan yang muncul itu tidak murni dari otak mereka. Mereka hanya dijadikan sebagai boneka untuk melancarkan pemikir-pemikir di belakangnya itu sudah bukan kita. Seperti kebijakan-kebijakan yang ada itu pemikir-pemikirnya bukan kita. Jujur aja, seperti di pemerintahan. Ada nggak orang yang kemudian tadi yang punya pangkat sekarang masih berpengaruh? Itu titipan. Ada dokumentasi yang kemudian kami dapatkan 19 November 1979, kemudian pernah di Maroko itu heboh terkait dengan misi kristenisasi di Indonesia berdasarkan atas keputusan Dewan Gereja. Jadi militer harus dikuasai dari mereka, pendidikan harus dari mereka. Kalau tujuannya untuk memajukan Indonesia, ya kenapa tidak? Masalahnya Islam mau digusur dari sini. Itu masalahnya. Maka apa yang bisa kami lakukan sebagai apologet Islam? Menghindarkan anak-anak kita dari pemurtadan. Itu aja. Sambil ya pendidikan tetap, ekonomi tetap. Kita boleh berbisnis dengan mereka, boleh. Tapi dari segi akidah, kita harus bertahan. Contoh yang ada baru-baru ini yang kita ingin kunjungi, yang kita diundang ke sana, heboh kan? Tadinya izinnya apa? Izinnya hanya untuk bikin tempat rekreasi. Ujung-ujungnya begitu izinnya keluar, apa yang mereka bangun? Sekolah teologi, gereja. Semua gedung yang ada di situ itu cerminan daripada miniatur dari Yerusalem. Gimana kira-kira generasi kita? Kalau sudah ada Yerusalem di Indonesia ini, ada Yerusalem mini. Kesana liburan, kesana jadi pegawai kerja. Ya mungkin dikasih pekerjaan-pekerjaan ringan. Setelah itu ada yang sakit, dikasih beasiswa, dikasih sekolah dan seterusnya. Lama-lama dibujuk. Ini tujuan apologet. Kalau misalnya, dulu saya pernah berdebat sama internal kita juga. Kalau mereka orang non-muslim yang jadi presiden, emang kenapa? Silakan aja. Mungkin dengan orang 01 non-muslim, kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak ke Islam, baru umat Islam Indonesia bersatu. Kemungkinan itu. Ya sekarang karena kita mayoritas, kemana-mana hijab, kemana-mana jilbab, kemana-mana pakai kopiah, kemana-mana koko, pakai baju koko maksud saya. Islam di mana-mana, tapi persatuan tidak ada. Tapi ketika mereka menguasai, bisa jadi ekonomi mereka kuasai, dan semuanya mereka kuasai, bisa jadi dengan begitu umat Islam baru bisa bersatu. Karena sekarang memang mereka memainkan peran yang halus sehingga umat Islam itu tidak menyadari. Seperti itu. Yang pada intinya apologet Islam Indonesia bukan ingin merubah semuanya. Apologet Islam Indonesia hanya ingin membangunkan kemudian umat Islam bahwa pada saat kita tertidur, ada yang tidak tidur memikirkan bagaimana generasi Islam itu bisa jauh dari Islam dan kemudian Indonesia bisa minimal 50% penganut agama non-Islam. Itu misi mereka. Itu misi mereka. Dari pencapaian terkait kemajuan ya mungkin lebih maju. Tapi bagaimana dengan akidah kita umat Islam? Bukankah perintah dari Al-Quran kita untuk menyeru orang untuk mati dalam keadaan Islam? Kan seperti itu. Dan ini kami lakukan bukan karena kita memulai duluan. Ini hanya bentuk
respon dari pergerakan-pergerakan yang mereka lakukan. Anda tahu tidak? Ada tahu tidak? Ada di antara mereka yang keluar dari luar negeri sekolah hanya untuk bisa bahasa Arab, bisa tafsir, untuk kembali ke Indonesia masuk ke pesantren untuk menggembleng anak-anak ini keluar dari Islam. Anda tahu nggak itu? Anda tahu tidak? Mereka kemudian ke pesantren-pesantren membawa Injil dalam bahasa Arab, tujuannya untuk memurtadkan. Kalau kita diam, itu sudah terjadi dan orangnya masih hidup. Malah sudah pernah bertemu dengan Bang Handi, Bang Aang. Pendeta masuk ke pesantren-pesantren sampai ke dapur. Coba, apa tujuannya? Ya kalau mereka kristenisasi di kalangan mereka sendiri silakan aja, kita tidak larang. Tapi mereka kristenisasi di kalangan umat Islam, itu menyedihkan. Makanya kita harus bertahan, minimal kita memberikan edukasi kepada umat bahwa ini sangat bahaya. Jangan dibiarkan. Apologet Islam itu harus bangkit di mana-mana. Saya kira begitu dari saya. Mungkin ada tambahan kok, silakan. Enggak, saya pengen nanya, Mas pengennya Indonesia Muslim semua atau banyak Kristennya? Saya mau nanya. 50-50. Kalau saya sih, menurut saya agama sama saja semua gitu. Belajar dari mana, Mas? Agama sama saja. Muka saya disensor ya, Mas. Yang Mas maksud agama semua sama aja, itu sama apanya, Mas? Ini nabok saya ini. Kayak panjang nih ya. Yang Mas bilang semua agama sama tuh sama apanya, Mas? Konsepnya Tuhannya apakah sama? Konsep keselamatannya apa sama? Konsep peribadatannya apa sama? Yang bagaimana? Menurut saya, pakai mic dong. Biasanya diskusi ini nggak sebut-sebut. Oh ya, nggak apa-apa. Ini siapa tahu bisa membuka wawasan, ya, saling membuka wawasan. Silakan. Bang, tolong disensor, Bang. Coba, saya pengen dengerin. Menurut saya kok di tahapan tertentu gitu, di semua agama di tahapan tertentu kita harus tanggalkan logik kita gitu. Kita harus berpegang pada faith saja gitu, kepercayaan saja gitu. Makanya kan namanya kepercayaan ya gitu. Nah, kalau di ranah kepercayaan mau berdebat bagaimanapun kok rasanya futile gitu, sia-sia gitu. Karena kalau saya percaya saya ganteng, Koh Dendi bisa ini apa? Karena kan itu saya yang percaya gitu. Pertanyaan saya tadi, kalau Mas bilang semua agama sama apanya? Sama cara berpikirnya kok. Berpikir apa kok bisa sama? Tuhannya sama nggak, Mas? Tuhannya orang Kristen sama Tuhannya orang Islam sama nggak? Berbeda. Nah, berarti kan nggak sama, ya kan? Iya. Bagaimana bisa bilang semua agama sama kalau Tuhannya aja beda? Gitu. Tentu. Kalau Kristen konsep keselamatannya gimana, Mas? Mas tahu nggak? Konsep keselamatannya? Konsep keselamatannya maksudnya bagaimana? Kalau di Islam, Mas Muslim ya? Muslim kan? Muslim ya, Pak ya? Kalau Islam konsep keselamatannya mesti gimana, Mas? Orang Islam? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, tapi kalau dia nggak beriman, selamat nggak, Mas? Kalau beriman nggak sholat, selamat, Pak? Masih ada kemungkinan selamat. Oh, Iya, masih ada kemungkinan selamat. Tapi kalau dia sholat tapi nggak beriman, masuk surga nggak pasti? Saya tanya. tapi kan kalau sholat nggak beriman kan kelihatan bodoh ya. Ya, yang penting kan ada imannya. Yang mana yang menjamin surga, iman atau sholat? Iman berarti. Nah, ya sudah. Kalau Kristen konsep keselamatannya gimana, Mas? Bentar kok, kita minta hold sebentar. Ah. Ini diskusi sudah berulang-ulang ini. Akut. Maaf ya. Jadi di surat An-Nasr ayat 2 itu dikatakan bahwa di zaman akhir nanti orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Itu di zaman akhir. Pada saat ayat itu diturunkan oleh Allah, pasti sahabat Rasulullah itu pada bertanya gimana caranya berbondong-bondong itu. Padahal di zaman itu sulitnya minta ampun orang untuk masuk Islam. Ya,
sekarang kita lihat dengan 30 mungkin 40 tahun lebih ya, semenjak tahun 70-an mungkin itu para misionaris bergerak sampai ke daerah-daerah, sedangkan orang Islam terlena, tidak tahu pelajaran ini. Ternyata ada banyak kitab atau apa namanya itu Bible dan teman-temannya itu banyak sekali, dan baru kali ini teman-teman sadar bahwa perlunya apologet Islam, sehingga kebuka semua. Dan dampaknya yang tadi Bang Zuma sampaikan, sekolah-sekolah mereka bagus-bagus, wangi-wangi dan lain-lain, sekolah-sekolah Islam kumuh-kumuh dan lain-lain, itu adalah dampak dari semua itu. Nah, dengan menyadari itu lahir apologet ini, menyadarkan banyak orang, ternyata dibuka kedoknya ternyata begini. Dan saat ini Sal, itu banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Fakta ini ya, banyak sekali. Lihat di YouTube-nya Bang Zuma, YouTube-nya Kodondi, banyak sekali. Jadi kalau saya simpulkan ya, Kodondi ini juga salah satu penyebab lebih cepatnya hari kiamat mungkin. bukan begitu. Kalau hari kiamat itu ditunggu nggak ditunggu sama aja, sama dengan menunggu bahwa besok itu akan ada sholat subuh, ya kan? Kamu mau percepat ya tidak bisa, mau perlambat juga tidak bisa, bahwa besok akan pasti ada sholat subuh. Jadi itu fenomena yang ada sekarang ini. Tapi pertanyaannya Faisal tadi sebenarnya Pak Dondi itu sudah dijawab sama, kalau nggak Profesor Hamka ya Muhammad Nasir, sudah pernah dijawab. Bagaimana kalau semua orang Indonesia itu Muslim Islam semua? Apakah itu lebih baik? Sudah dijawab, pasti lebih bobrok. Jawabannya pasti lebih bobrok Indonesia. Tahu kenapa? Karena yang kita butuhkan bukan orang Islam, tapi orang mukmin, seperti yang disampaikan Kodondi tadi. Kok sholat saja nggak ada guna, mendingan orang mukmin, orang beriman, dia akan masuk surga. Jadi kalau kamu membaca orang Islam dari orangnya ya kayak gini, nah mesti ini tandanya memang belum pernah belajar gimana membandingkan, gimana kalau agama itu sama, ya kan? Ya nggak bisa. Faisal itu ditaruh di sebuah pulau sendirian lalu ditanya kamu ganteng apa jelek, nggak bisa jawab, nggak ada comparisonnya, ya kan? Bahkan ditanya Faisal ini ganteng apa cantik, nggak bisa jawab juga. Nggak ada comparisonnya karena nggak pernah belajar. Coba belajari yang dengan teliti isi kitab itu, lalu pelajari juga dibandingkan dengan Al-Quran. Kalau nggak pernah belajar ya pasti sama, semua sama. Kalau sama ya hari ini kamu Islam Sal, besok kamu gantian Kristen, terus Islammu taruh di adlock gitu ya, dicentelin di gantungan baju, besoknya gantian Kristen, besoknya Buddha, kan sama ya kan gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan ini menggambarkan bahwa ketidaktahuan isi dari konsep satu agama itu. Itu menurut saya kok. Mohon maaf kalau salah, silakan tambahkan. Ya. Tapi jangan berpolemik di situ kayak enggak. Sampai malam nggak selesai. Ya. Ini PR saya tidak lama-lama, Pak. Saya tidak lama-lama. Nanti kalau mau diskusi di luar boleh. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah tadi saya sempat menyebutkan bahwa Allah SWT sendiri di Quran kan sudah memberikan pernyataan bahwa Allah sendiri bisa membuat semua manusia di bumi ini muslim. Bisa dan mudah, ya kan? Tetapi kenapa tidak? Nah itulah tantangan buat kita sebagai orang Islam untuk berdakwah. Tetapi jangan pernah sebut semua agama sama. Ya, kalau Mas sebut semua agama sama, berarti Mas menolak inna dina indallahil Islam. Itu jawaban saya. Tolong dipikirin gitu. Ya. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Berarti di sisi Allah ada berapa agama, Mas? Sudah gitu. Jadi kalau ada yang bilang agama samawi, Yahudi, Kristen, Islam, yang boleh ngomong itu hanya orang yang dari akademisi. Tapi kalau orang Islam, jangan pernah ngomong agama samawi ada Yahudi, Kristen, dan Islam. Orang Islam yang mengenal inna dina indallahil Islam harus ngomong agama samawi cuman Islam. Itu aja Mas ya. Nanti boleh diskusi selanjutnya boleh. Jadi kita boleh bangga karena kita sejak lahir itu Islam. Tapi sebenarnya kita nggak pernah belajar sama sekali. Ini ada orang yang dari lahir Kristen, tetapi dia belajar dalam waktu mungkin 8 tahun. Dia belajar tentang Islam. Ternyata dia mempelajari banyak-banyak kitab ini. Dari YouTube-nya Kodondi, YouTube-nya Bang Zuma, dia pelajari. Jadi kalau Faisal sekarang umur berapa sih? 30? Ya itu kamu punya pengalaman Islam
cuman setahun, cuman berulang-ulang 30 kali, ya kan? Dan ini ada orang Kristen yang punya pengalaman 8 tahun belajar tentang kitabnya dari YouTube Kohdondi. Kita coba minta dia untuk bicara di sini. Ya, namanya Wijaya. Silakan Wijaya. Ya, sekaligus dia berkehendak untuk syahadat di malam hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Takbir. Hah? Boleh. Apanya? Boleh. Oh, kameranya. Oh, syahadatnya di belakang boleh. Sekarang menceritakan. Silakan. Katanya Wijaya Kristen. bukan. Oh, bukan. Sama ayat masnya ini, ya. Ateis. Oh. Sudah berapa tahun ateis? Berapa tahun ateis? Mulai nyari itu kuliah awal-awal. Awal kuliah sudah menjadi ateis. Sebelum jadi ateis? Maksudnya? Sebelum ateis apa? Nggak ada. Nggak punya agama? Nggak, ya. Sama ayat nggak percaya agama. Oh, nggak pakai agama. Ya, nggak percaya. Oke, jadi sekarang kalau menurut Wijaya, agama Islam bagaimana? Lebih logis aja sih. Logis? Ya. Oh ya. Jadi sama nggak dengan agama lain? Nggak. Oh enggak, alhamdulillah ada yang beda. Mas Faisal. Allahu Akbar. Ya, baiknya terima kasih banyak. Pertama-tama saya Sama-sama. ucapkan Kohdondi dan Bang Zuma. Semuanya insya Allah semoga bisa keluar dengan ilmu yang lebih banyak lagi. Nanti kalau misalnya mau masih diskusi lagi dengan Kohdondi dan Bang Zuma boleh Bang ya, abis ini mungkin ya Mas Faisal mungkin kalau ada pertanyaan lagi siapa tahu atau orang-orang yang lain lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Kohdondi dan Bang Zuma. Mari kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Dan sekali lagi selamat malam, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekarang sedang bersama dengan Ustadz Sigit dari Dewan Dakwah Morowali Utara. Insya Allah nanti kita akan membangun sebuah masjid permanen ya Ustadz ya. Insya Allah. Di daerah Gunung Tua yang khusus untuk suku Tauta'a ya Ustadz ya. Yang insya Allah juga akan bersyahadat pada tanggal 26 Desember 2025. Kurang lebih 200 orang. Kita nanti akan bangunkan masjid yang permanen Ustadz ya. Insya Allah. Jadi masjid ini adalah masjid permanen yang pertama ya di Gunung Tua. Nah, kebutuhan daripada pembangunan masjid ini kurang lebih 850 juta. Mari para pemirsa yang ingin mengambil bagian dalam kebaikan ini bisa mengirimkan ke nomor rekening yang di bawah ini. Ya, mohon doanya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya. Jadi alhamdulillah kalau saudara Wijaya sudah berkenan untuk bersyahadat di sini, disaksikan oleh teman-teman di sini. Kita tetap rekam, tapi untuk dipublikasikannya nanti harus dengan persetujuan Wijaya. Ya. Wijaya nanti setuju atau tidak setuju nanti kita minta persetujuannya. Oke. Jadi tolong yang pakai handphone jangan live dulu nih. Jangan live ya. Ya, jangan live ya. Ini tolong dijaga privasi teman kita supaya jangan sampai ada orang yang sudah beriman sama dengan kita tapi malah mendapat kesulitan di belakang gitu. Ya, jangan sampai ya. Tolong direkam aja tapi jangan sampai dipublikasikan. Baik. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat untuk saudara Wijaya yang mau memeluk Islam. Apakah sudah pernah mendengar dua kalimat syahadat? Pernah. Sudah tahu artinya? Tahu. Alhamdulillah. Jadi saudara Wijaya sudah mengetahui dua kalimat syahadat ya. Apakah saudara Wijaya sudah yakin dengan dua kalimat tersebut? Yakin. Sudah. Sudah menerima dalam hati? Nah. Sudah mau taat dengan dua kalimat tersebut? Ya. Sudah mau jujur dengan diri sendiri? Ya. Sudah ikhlas? Ya. Mau cinta dengan dua kalimat tersebut? Ya. Alhamdulillah. Pertama-tama seperti biasa, saya akan bertanya kepada Wijaya ya. Apakah Wijaya ini mau memeluk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Demikian tolong diingetin ya. Yang kedua, orang tua masih ada? Ada. Orang tua tahu? Tahu. Nggak ada masalah atau menentang? Terserah adanya. Terserah. Ya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tidak ada masalah harusnya ya. Kalaupun orang tua menentang, Wijaya boleh menjawab orang tua tapi harus dengan cara yang paling lembut. Ya. Kenapa saya bertanya ini? Supaya saya minta Wijaya setelah bersyahadat bisa menunjukkan kepada orang tuanya Wijaya sebelum syahadat dan sesudah syahadat ada bedanya.
gitu ya. Jadi setelah bersyahadat, Wijaya harus bisa membuktikan ke orang tua, Wijaya menjadi anak yang jauh lebih baik. Ya, kalau sebelumnya sudah sayang dan hormat kepada orang tua, setelah bersyahadat, Wijaya harus lebih sayang, lebih hormat kepada orang tuanya. Ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat Islam setelah bersyahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada naik haji jika mampu. Ya, apakah Wijaya berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat-syariat tersebut? Ya. Baik, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang menghalangi ya Wijaya untuk bersyahadat. Bawa KTP enggak? Bawa. Boleh pinjem? Nanti kita akan buatkan sertifikat untuk pembinaan ya. Kan tinggalnya di Surakarta ya. Ya. Nanti kita akan carikan guru di Surakarta ya. Saya pinjam dulu ya. Ya. Ya, foto dulu kamu. Nanti supaya kita buatkan sertifikat. Buat apa tuh? Sertifikatnya? Sertifikat itu nanti dibutuhkan untuk merubah keterangan agama di KTP. Oh ya. iya. Ini kan KTP di sini sekarang Kristen. Ya. Untuk merubah agama di KTP dibutuhkan sertifikat. Oh. Sertifikat mualaf Oh, iya. ya. Baik, jadi namanya Wijaya Pangestu Prabowo ya. Ya. Agama sebelumnya Kristen. Betul ya? Tertulis di Ya, KTP-nya ya, Kristen. ya. Menjalankan tidak menjalankan kita nggak tanya ya. Ya. Oke, baik kalau begitu kita berjabat tangan. Wijaya ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Asyhadu. Agak dekat ya. Asyhadu. Allah ilaha Allah ilaha illallah. illallah. Wa asyhadu Wa asyhadu. anna Anna. Muhammadan Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi. tiada sesembahan Tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah, selain Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Saya, alhamdulillah, takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah. KTP-nya saya kembaliin. Saya peluk dulu dong. Hah? Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah ya. Alhamdulillah. Silakan kalau mau ada yang. Doa dulu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli